80-an ya, saya masih kecil dulu. Yang terjejak dan berbekas kepada kita tuh ada tokoh hebat gitu. Dari beliau juga kami dapat mewarisi apa yang sudah beliau jejaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dekat Sungai Deli. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Budi Baharyong, yang dipanggil oleh masyarakat Budi. Kalau disebut orang ya sebagai di Sungai Deli, Budi Labusudi, Budi Laskar Bocah Sungai Deli. Asal-usul Kampung Aur, kenapa disebut Kampung Aur? Ini menurut dari narasumber orang-orang tua kita, pendahulu kita. Ini dulu adalah lembahnya rumpun bambu. Di sini yang berdomisili awal mulanya orang kita, pendahulunya orang kita Minang, termasuk juga orang kita Tamil juga ada. Mayoritas di sini kebanyakan orang kita Minangkabau. Kalau historinya ya, beranjak dari Kampung Aur tuh terlahirkan suatu masjid ya. Historinya tuh berawal dari masjid itu. Nama saya Sultan Fazli. Saya sebagai Ketua Badan Koordinasi dan Uji Jami Aur periode 2018 sampai 2021. Saya tinggal di kampung ini sudah 50 tahun. Saya punya anak 5 cucu. Kalau Badan Koordinasi dan Uji ini dibentuk dari tahun 50. Sudah ada. Waktu itu bukan masjid, masih musola. Di era 80-an ya, masa-masa saya masih kecil dulu, yang terjejak dan berbekas kepada kita tuh ada tokoh Bapak Nazarudin, kami manggilnya sebagai Ustadz ya. Dari beliaulah kami dapat ilmu. Dari beliau juga kami dapat mewarisi apa yang sudah beliau jejaki terhadap masyarakat kita di Kampung Aur ini. Contohnya terlahir juga klub bola tuh. Dulu ada nama klub bola Hababil. Nah, itu di tahun yang sama itu. Habis Hababil Tunas Baru. Nah, itu di era-era masa itu 80-an juga ingat saya ya. Nah, setelah keluar klub bola, akhirnya terciptalah suatu perkumpulan remaja Kampung Aur Sabandar, ya disebut Sanggar Perkasa. Nah, di situ pendirinya juga Mendiang Ustadz. Mendiang Ustadz ini yang sebagai pendiri Sanggar Perkasa. Diperani oleh abang-abang kami, ya, dilakoni oleh abang-abang kami sebagai pengurus-pengurus sanggar. Nah, terlahirkanlah semua seperti Laskar Mandiri juga pernah ada. Habis itu KOPA, Komunitas Peduli Anak. KOPA itu didirikan oleh Pak Icap. Nama saya Sapri Tanjung. Panggilan akrabnya di masyarakat Pak Icap. Selaku pendiri Komunitas Peduli Anak yang ada di bantaran Sungai Deli dan pinggiran rel Kecamatan Medan Memon. Komunitas Peduli Anak ini berdiri pada tahun 2005 dan kita aktifkan di 2010. KOPA ini adalah sarana pelayanan anak untuk bisa kita berikan semacam pendampingan kepada anak
Ya, salah satu program unggulan dari komunitas peduli anak yaitu kita buat semacam Eco Break. Eco Break ini setiap tahun menjadi program unggulan yang mana Eco Break ini adalah salah satu program dari pemerintah untuk mengurangi sampah yang berserakan di masyarakat. Selepas Kopa lahir Laskar Bocah Sungai Deli. Ya, Laskar Bocah Sungai Deli lah yang muda di Kampung Aur ini. Misi-misi Om membangun Labu Sudi ini awal mulanya ya gimana ya, pingin kita kan lahir di sisi bantaran Sungai Deli nih. Awal mulanya kita kan nggak kesana nih mikirin, cuma kan zaman semakin maju. Terus apa sih perubahan Kota Medan kok nggak ada sih gitu? Kenapa orang harus melihat, pingin ngelihat keluar daerah? Kenapa kita di Kota Medan tuh nggak ada yang unik gitu? Jadi kita karena kita ada di Sungai Deli, mikir nih, bagaimana cara ngangkat Sungai Deli ini dan bisa diperhatiin orang banyak dan didatangi orang banyak. Makanya kemarin itu kami berbuat kepada masyarakat, menciptakan upacara bendera, itu kan suatu keunikan. Lomba panjat pinang di Sungai Deli kami, itu kan suatu keunikan. Akhirnya itu menjadi harapannya ya, saya minta kepada masyarakat, tradisi seperti itu jangan dihilangkan, karena ini kan bisa menjadi suatu ikon loh. Nah, masyarakat kita tuh udah kaya, bisa menciptakan itu, udah bersyukur kita. Karena apa? Jangankan kita orang Kampung Aur, yang orang luar daerah saja itu selalu menunggu itu acara-acara apa yang kita buat di Sungai Deli itu. Kita kan berada di markas Labu Sudi ini, kan kita bisa lihat nih dari sisi titik lokasi seperti apa. Satu, kita pinginnya pandangan Sungai Deli itu berubah mindset lah gitu. Takkan mungkin semua bantaran sungai itu harus pertumpukan sampah, semak-semak yang sembraut gitu. Kalau masih ada ruang, kenapa nggak kita bersihkan, kenapa nggak kita rombak sisinya menjadi suatu lebih baik lagi untuk masyarakat, minimal untuk ketahanan pangan masyarakat, bercocok tanam, dan sekaligus kenapa nggak menjadi edukasi buat anak-anak kita ke depannya. Kalau pesan-pesan saya untuk generasi yang akan datang, kalau bisa ya Sungai Deli ini yang kami tata sekarang ini mohon untuk dilanjutkan. Kalau bisa jangan hanya dilihat, diperhatikan, wah hebat gitu. Jadi kami nggak mau yang kayak gitu, kami maunya terjun, sama-sama kerja. Ini bukan untuk kami, tapi dari kami untuk masyarakat. Apa sih tujuannya tuh? Atau itu kan internal dia, atau gimana ya? Padahal kita cuma ingin menunjang ini. Ingin menunjang bagaimana caranya kita harus melahirkan ekonomi sendiri ya. Kalau sudah berubah wajah Sungai Deli dan pemukiman masyarakatnya sudah berubah dan cara berpikir masyarakat sudah berubah, tentu ekonomi akan berubah kan gitu kan. Namun ya kita kan harus legowo loh. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bisa kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan. Namun sebatas itu saja. Kalau itu tergantung kepada masyarakatnya sendiri. Kita berkenalan dengan namanya Budi. Tiba-tiba aja saya lihat dia itu asik di sebelah gedung Simpasri ini membersihkan atau menata bersama teman-temannya, menata lingkungan yang tadinya memang itu luput dari dari pengelolaan kita sebagai sanggar maupun sebagai seniman. Itu kadang-kadang hampir nggak fokus dengan hal begitu gitu. Ya, kami sebagai anggota merasa merasa senang Pak ya. Sebenarnya lingkungan itu memang harus kita bersihkan. Jadi ada masyarakat di sini baur dengan Simpasri itu merasa senang sekali. Kalau bergabung di Labu Sudi mungkin sudah 2 tahun, tapi bergerak semangatnya, awal semangat barunya ini yang menggebu-gebu banjir semalam yang 2020 ini baru-barusan saja hanyut harta. Begitu nampak kulkas ya disitulah langsung saya lompat, ternyata orang kampung kita juga yang punya. Sejak itulah kami kesering kebanjiran. Bantu mak-maknya anak-anak kecil gitu evakuasi, ya cuman modalkan ban lah gitu Kak, ya nggak hitung-hitung jam berapa sih, pokoknya kalau ada yang minta tolong langsung lah pemuda sini bantu gitu kan, supaya naikin ke tempat yang lebih tinggi.
Kalau masalah pendidikan sebenarnya sini Kak lumayan banyak kita. Di sini orang-orang tua kita termasuk aktif juga ya. Contoh kayak KOPA, Komunitas Peduli Anak, Labu Sude dengan bidangnya Sungai Deli. Ibu-ibu pengajian juga ada. Organisasi pemuda juga ada. Maghrib mengaji juga ada. Sebenarnya masalah pendidikan sini semua lengkap. Cuman tinggal membuat adik-adik itu kayak mana supaya bisa semangat gitu untuk belajar gitu ya. Biar merubah nasib keluarganya. Dulu nggak pernah banjir begini terus-terusan. Malam banjir, pagi udah susut. Sekarang bisa berkali-kali. Jadi kami udah juga rumah kami udah banyak yang rusak, pakaian-pakaian udah banyak yang hilang, dan anak-anak kami keadaan sekolah pun agak terlantar. Maunya untuk dibantu Bapak Wali Kota yang baru kan.